Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pertama-tama kami dari presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kami yakin dan percaya kami boleh hadir di sini karena kebaikan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Jemaat, sukacita dalam Yesus tidak bisa dihentikan atau dimatikan oleh apapun. Virus corona yang menular dan mematikan pun tidak akan mematikan sukacita kita karena kemenangan telah kita miliki dalam Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Kita menghadap Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 188, bait pertama dan kedua. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Tuhan, agar kami mampu memberitakan kemenangan yang Engkau telah nyatakan dalam hidup kami. Walaupun kondisi saat ini dengan keadaan wabah virus corona di Indonesia, itu semua tidak mengurangi semangat dan rasa syukur untuk melaksanakan ibadah kebangkitan Yesus. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan umat Tuhan untuk beribadah di gereja, karena kami harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Tetapi kami tetap semangat bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dan dalam hidup kami. Dalam ibadah saat ini, kami yang hadir tetap bersyukur untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan sukacita kami menyambut kebangkitan Yesus Kristus. Melalui semua itu, kami teringat akan salah dan dosa kami sebagai umat-Mu, serta mengaku, ya Tuhan, dengarlah doa-doa pribadi kami masing-masing. Berkenanlah atas permohonan ini dalam kasih karunia dan damai sejahtera-Mu, ya Yesus Kristus, sumber hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 98 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan saat penyelamatan sudah dekat. Mazmur, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib.
Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Selanjutnya kita akan menyanyi lagi dari Kidung Jemaat 54, bait pertama dan keempat, Tak Kita Menyerahkan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Kembali kita berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Walaupun kondisi seperti ini, kami yakin dan percaya cinta kasih dan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap menyertai Ibu Bapak Saudara dimanapun saudara berada. Hari ini kita mengenang rayakan Paskah. Maka sebelumnya kami dari Presbiter Jemaat GPIB BT Tanjung Pinang mengucapkan salam Paskah. Selamat Paskah untuk kita semua. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sukacita yang kami rasakan di tengah-tengah suasana virus corona yang menerpa seluruh dunia. Tuhan, kami merasakan bahwa sukacita Tuhan itu tidak terbatas kepada setiap orang, juga kepada kami. Hingga pada pagi hari ini Bapa, kami bisa mengenang rayakan hari Paskah, hari kemenangan bagi kami semua. Dan di tengah-tengah sukacita kami Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan bisa kami maknai dan bisa kami jadikan suruh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita sama-sama bangkit berdiri mendengarkan firman Tuhan yang terdapat pada Injil Markus 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Firman Tuhan kita baca secara bergantian. Saya memulai ayat yang pertama, Ibu Bapak Saudara ayat yang kedua, hingga firman Tuhan selesai dibacakan. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat,
tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca, mendengar, memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat terkasih, demikian tadi bacaan kita pada pagi hari ini, dan sinodal sesuai dengan sabda bina umat memberi tema bacaan untuk kita adalah kebangkitannya meneruskan karya keselamatan. Catatan pertama, jemaat terkasih, adalah hal kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus terjadi setelah dia mati dan dikuburkan. Dan kebangkitan itu tidak ada seorang pun yang memprediksinya, tak terkecuali keseluruhan murid-murid Yesus. Di dalam khotbah Jumat Agung, kita bersama-sama sudah mendengarkan bagaimana peristiwa menjelang detik-detik kematian Yesus di kayu salib. Kita melihat bagaimana peristiwa itu terjadi, bagaimana sikap pengikut-pengikut Yesus, bagaimana sikap murid-murid Yesus, bagaimana sikap orang-orang yang selama ini melihat keajaiban-keajaiban yang telah diperlihatkan oleh Yesus. Bagaimana mereka melihat bahwa Yesus melakukan keajaiban-keajaiban yang kita sebut dengan mujizat-mujizat. Tetapi jemaat yang terkasih, kejadian-kejadian itu seakan-akan seperti tidak ada arti. Semua orang menjauh. Bahkan di antara murid ada yang menyangkal. Seakan-akan semua pelayanan, pengajaran maupun mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus menjadi sia-sia dan tak berarti. Yesus menjalani sendiri penderitaannya yang kita kenal dengan Via Dolorosa. Sampai akhirnya Yesus pun mati. Jemaat terkasih, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit. Bangkit berarti dia bangun dari kubur. Awalnya jemaat terkasih tidak ada yang percaya, walau Maria Magdalena sekalipun, bahwa Yesus itu akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di saat itulah karya agung Allah dinyatakan kepada dunia. Karya agung Allah dinyatakan kepada manusia. Nubuat para nabi dibuktikan bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan. Bahwa Yesus yang bangkit itu adalah juru selamat. Kebangkitan itu adalah nyata, tidak terbantahkan dan tidak terpatahkan, karena dia bukan lagi manusia, tetapi dia telah kembali kepada keilahian dia. Yang kedua, jemaat terkasih, perempuan-perempuan mau ke kubur untuk menziarahi Yesus. Maria Magdalena,
Maria ibunya Yakobus, Salome bersepakat mau ziarah ke makam Yesus. Mereka mempersiapkan diri dengan rempah-rempah dan minyak untuk diberikan kepada Yesus. Dan di dalam percakapan mereka khawatir, siapakah yang nantinya akan menggulingkan batu yang dijadikan sebagai penutup kubur Yesus? Karena mereka adalah perempuan. Itu yang mereka percakapkan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab, bahwa ketika Yesus bertemu pemuka agama Yahudi, Yesus pernah berkata bahwa sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena ucapan itu maka bangsa Romawi dan Yahudi sepakat untuk meminta kepada Pontius Pilatus, gubernur Judea, untuk memberikan materai berupa batu yang besar dan penjaga kubur itu supaya mereka berjaga-jaga sampai pada hari yang ketiga. Hal itulah jemaat yang terkasih yang dikhawatirkan oleh perempuan-perempuan itu. Karena tidak mungkin mereka mampu untuk menggulingkan itu, untuk membuka kubur Yesus. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang mereka khawatirkan, batu yang menjadi penutup itu sudah terguling. Ini kita bisa lihat di dalam ayat yang keempat. Dan kubur sudah terbuka, penjaga-penjaga sudah tidak ada lagi di tempat. Akal manusia akan menyatakan sungguh ajaib kejadian itu, sungguh ajaib peristiwa itu. Siapa yang menggulingkan? Tetapi rasa khawatir itu tidak berlangsung lama, jemaat yang terkasih, karena batu yang menjadi penutup itu sudah terguling, sehingga perempuan-perempuan itu bisa masuk ke dalam liang kubur. Jemaat terkasih, ketika perempuan-perempuan itu masih hidup dalam kekhawatiran, ketika perempuan-perempuan itu masih hidup dalam kecemasan, Allah telah bertindak. Allah telah membukakan batu itu, supaya perempuan-perempuan yang datang mau melihat Yesus bisa masuk ke dalam kubur itu dan menyaksikan peristiwa yang mujizat, peristiwa yang ajaib itu. Yang ketiga, jemaat yang terkasih, kubur yang telah kosong, karena jenazah Yesus tidak ada lagi di tempat. Kemana jenazah Yesus? Karena ketika perempuan-perempuan itu mau melihat kuburnya, ternyata kubur itu tidak ada lagi berisi jenazah. Selaku manusia biasa, tentu mereka diperhadapkan kepada perasaan keterkejutan. Kemana jenazah Yesus? Karena mereka merasa bahwa mereka bukan salah tempat. Mereka tahu Yesus dikuburkan di mana. Tetapi ketika mereka melihat, ketika mereka masuk ke dalam, mayat Yesus itu tidak ada lagi. Pertanyaan itu menjadi terjawab ketika mereka melihat bahwa seorang muda yang berbaju putih yang ada di makam itu menyatakan kepada mereka bahwa Yesus yang mereka cari, ia telah bangkit. Ini kita bisa lihat di ayat yang ke-6. Jemaat yang terkasih, dia bangkit karena dia memang adalah Tuhan. Dia bangkit karena dia adalah Allah, karena dia adalah juru selamat untuk seluruh umat manusia. Lalu dengan singkat, perempuan-perempuan itu menyampaikan pesan kepada Petrus dan kepada semua orang, termasuk murid-murid Yesus, untuk menyatakan kabar sukacita ini bahwa Yesus telah bangkit. Jemaat terkasih, Yesus telah bangkit. Kematian telah dikalahkan. Kebangkitan Yesus adalah sangat penting. Fakta bahwa Yesus bernubuat akan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga mempunyai siratan yang sangat penting bagi pribadinya. Dan pribadi yang dapat berbuat demikian adalah pribadi yang lebih besar daripada manusia biasa. Dan Rasul Paulus sendiri menyatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah sangat penting. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah kepercayaan kami. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-17.
Maksudnya jemaat yang terkasih adalah bahwa kekristenan itu adalah Injil, dan Injil itu adalah kabar baik tentang bagaimana Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat manusia. Tapi jika Kristus tidak benar bangkit, maka kita tidak mempunyai jaminan bahwa keselamatan kita telah terselesaikan. Karena bagi orang percaya, kehidupan kini tidaklah berarti segala-galanya. Karena bagi orang percaya, harapan manusia terletak di tempat lain. Harapan manusia hidup bersama-sama dengan Bapa di kerajaan surga. Jemaat terkasih, kebangkitan Yesus membuktikan kepada dunia bahwa Ia adalah hidup, bahwa Tuhan bukan mati, bahwa Tuhan adalah hidup. Kebangkitannya juga adalah jaminan bahwa Ia ada bersama-sama dengan kita. Yesus sudah bangkit, berarti Dia ada hadir di dalam segala pergumulan hidup kita. Kuasa kebangkitan akan membawa dunia menjadi damai sejahtera. Kuasa kebangkitan kepada kita untuk mendapatkan damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Kalaupun ibu bapak kekasih, Dia hadir kepada murid-murid. Yesus hadir menampakkan diri kepada murid-murid supaya kebangkitan itu jangan diputarbalikkan. Dan satu hal mungkin yang lebih penting sekali yang perlu kita camkan dalam bacaan kita, bahwa ketika Yesus bangkit, Dia bukan langsung naik ke surga. Yesus bukan langsung naik ke surga ketika karya ilahi terjadi. Tetapi Yesus bangkit dan menyatakan kepada orang-orang dan bertemu dengan murid-muridnya di Galilea seperti yang disampaikan oleh malaikat, untuk disampaikan oleh Maria Magdalena kepada Petrus dan murid-muridnya. Tentu jemaat terkasih, kita ada yang berpikir, kalaupun seandainya Yesus langsung naik ke surga, mungkin itu tidak bisa dilakukan. Karena nubuat-nubuat telah dinyatakan di dalam Alkitab. Yesus sendiri ketika hidup telah menyatakan kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya mencamkan dan mengingat apa yang disampaikan Yesus, seperti kalau kita baca di dalam Injil Matius, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Tetapi jemaat yang terkasih, Yesus masih mau bersama dengan dunia. Dia masih bersama-sama dengan manusia di dunia untuk menyempurnakan rencana-rencana Allah, untuk menyempurnakan kuasa-kuasa kebangkitan yang telah dinyatakan, supaya manusia-manusia itu menyadari bahwa Dia adalah betul-betul Tuhan. Supaya manusia betul-betul mempersiapkan diri bahwa ketika Yesus telah bangkit, Yesus menyatakan keilahiannya, dan Yesus juga mau bersama-sama dengan murid, bersama-sama dengan orang, sampai Dia bangkit, sampai Dia naik ke surga. Itu suatu hal yang harus kita ingat, jemaat terkasih. Jemaat yang terkasih, kalau kita saat ini mengenang merayakan Paskah, karena Yesus telah bangkit, dosa telah dikalahkan, bagaimana sikap hidup kita selaku orang yang telah dimenangkan? Bagaimana sikap hidup kita orang percaya yang telah dimenangkan oleh kuasa kebangkitan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menyadari dan tahu bahwa Yesus telah membuat segala sesuatunya bagi kita? Apa yang mau kita berikan kepada Yesus sebagai imbal balik selaku kita orang-orang yang percaya? Kita tentu perlu untuk melihat kembali, memflashback kehidupan kita, melihat kembali hal-hal yang telah kita lakukan semasa kita diberikan kehidupan oleh Allah. Bagaimana kualitas ibadah kita? Apa yang diinginkan oleh Yesus kepada kita? Apakah kita telah melakukan seperti apa maunya Yesus? Atau apakah kita masih mau melakukan seperti apa mau kita? Jemaat terkasih, Allah mengutus kita untuk menjadi saksi-saksi Allah di dunia. Kita diutus ke dunia untuk menyampaikan kabar baik kepada segala makhluk, di dalam bersekutu, bersaksi dan melayani. Bagaimana kualitas persekutuan kita? Terlebih-lebih jemaat terkasih, saat ini kita dilanda wabah yang begitu menakutkan. Dunia saat ini menangis.
Tidak ada dunia 1 meter pun yang tidak terkena virus yang kita sebut dengan virus corona, COVID-19. Semua manusia takut. Mungkin saat inilah kita mau untuk menyadari hidup yang telah kita berikan, yang kita telah tunjukkan kepada sesama manusia, terlebih kepada Allah. Bagaimana kualitas kita bersekutu, bagaimana kualitas kita beribadah, baik di dalam ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan selama ini, baik ibadah-ibadah yang kita lakukan setelah kita melaksanakan ibadah rutin. Bagaimana kesaksian kita di dunia untuk menyampaikan Injil sukacita, menyampaikan kabar baik, mewujud nyatakan cinta kasih kepada sesama, mewujud nyatakan cinta kasih kepada Allah. Bagaimana pula bagaimana kita mewujud nyatakan ibadah diakonia kita, melihat orang-orang yang berkekurangan, melihat janda-janda miskin. Apakah selama ini itu sudah kita lakukan? Saatnya jemaat yang terkasih, kita harus menyadari ketika pemerintah menghimbau kita untuk berdiam diri di rumah dengan wabah corona ini, kita refleksikan kehidupan kita. Udah sampai sejauh mana kualitas ibadah kita? Karena Yesus hanya menuntut kualitas ibadah kita yang baik. Yesus hanya meminta bagaimana kita beribadah di dalam kehidupan yang diberikan kepada kita. Karena Yesus juga meminta seperti halnya kepada umat Israel ketika keluar dari tanah Mesir, supaya mereka beribadah dengan baik. Itu yang dimintakan Yesus. Kiranya jemaat yang terkasih, Paskah yang kita rayakan pada pagi hari ini akan mewujud nyatakan ibadah yang berkualitas bagi kita umat yang percaya. Kita kembali hidup sebagai manusia-manusia baru. Peristiwa Paskah ini sebagai sukacita kepada kita untuk mewujud nyatakan kasih kita kepada sesama. Kasih yang selama ini mungkin hilang di antara kita saudara bersaudara. Kasih yang terkadang menjadi suram di antara rumah tangga, antara suami dan istri, antara orang tua, ayah, ibu dan anak, di dalam persekutuan. Mari jemaat terkasih, karena di dalam ayat 8 dinyatakan bahwa dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Tentu kita juga menginginkan supaya kita juga mendapatkan keselamatan yang kekal. Firman yang akan diberitakan oleh murid-murid Yesus pada saat itu, juga oleh kita saat ini, mulai dari timur ke barat, seperti halnya matahari yang terbit sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat, menyinari semua bumi. Demikian juga firman itu akan menyinari semua bumi bagi mereka-mereka yang mau percaya, bagi mereka-mereka yang mau percaya dan mau mengikut Yesus. Mari jemaat terkasih, berita sukacita ini kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita dengan harapan supaya kita jangan terlalu takut. Kekhawatiran dan rasa takut kita seperti halnya perempuan itu kita hilangkan. Kita harus kuat dengan berita sukacita, dengan kebangkitan Yesus ini, dengan berita Paskah ini kita harus kuat. Karena kita bukan sendiri menjalani kehidupan, tetapi Kristus yang bangkit akan bersama-sama dengan kita untuk menjalani kehidupan ini, untuk mewartakan Injil, mewartakan bahwa Juru Selamat telah hadir, mewartakan bahwa Juru Selamat adalah hidup, mewartakan bahwa kebangkitan telah mengalahkan semua dosa-dosa manusia. Selamat Paskah kepada kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 194 bait pertama dan kedua, Dikau yang bangkit Maha Mulia.
berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman yang telah diperdengarkan kepada kami. Sungguh begitu besar kasih-Mu kepada kami ya Bapa. Ketika Engkau mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat bagi kami manusia. Peristiwa Paskah ini ya Tuhan, mewujud nyatakan bahwa dosa telah dikalahkan, maut telah dikalahkan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar ini bisa menjadi sukacita kepada kami dan bisa menjadi bahan renungan kepada kami bagaimana hidup kami selama ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat kami di GBI Tanjung Pinang. Dengan segala pergumulan hidup jemaat kami, kiranya Tuhan menyertai memberkati dimanapun kami berada ya Bapa. Memberkati jemaat-Mu, memberkati anak-anak Tuhan, baik mereka yang berada di tengah-tengah keluarga maupun mereka yang jauh daripada keluarga. Anak-anak kami yang menempuh pendidikan, yang bekerja di tempat-tempat lain, suami kami, istri kami, orang tua kami, semua kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau menyertai, memberkati, dan melindungi mereka. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Secara khusus ya Tuhan, dengan kondisi dunia yang sangat ini menangis, dengan wabahnya, merebaknya virus corona COVID-19, membuat semua manusia menjadi takut, membuat semua kegiatan-kegiatan terpaksa dihentikan ya Tuhan. Orang-orang yang bekerja menjadi bekerja di rumah. Anak-anak kami yang sekolah tidak bisa berangkat ke sekolah. Kami juga tidak bisa bersekutu, berkumpul dengan jemaat-Mu di dalam ibadah-ibadah kami di rumah-rumah-Mu yang kudus. Tuhan, sungguh kejadian ini menakutkan kami. Dan kami tidak tahu kapan ini berakhir ya Bapa. Dan Tuhan, kalau memang peristiwa yang menakutkan ini adalah karena izin Tuhan, kuatkan kami ya Bapa untuk menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan kami dalam kesendirian kami. Berkati kami ya Tuhan di dalam melewati masa-masa yang menakutkan. Dan Engkau juga akan mengakhiri ini ya Bapa. Karena kami ya Tuhan, kami rindu untuk kembali kami bersekutu, berkumpul dengan saudara-saudara kami untuk melaksanakan ibadah kami. Kami rindu ya Tuhan untuk mengantarkan anak-anak kami bersekolah. Kami rindu untuk melakukan tugas pekerjaan kewajiban kami, baik kami selaku suami maupun selaku istri. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi para medis, dokter, perawat maupun bidan yang berjuang untuk merawat mereka-mereka yang telah terkena penyakit ini. Berkati mereka ya Tuhan, mampukan mereka. Berkati Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, semua pejabat-pejabat kami, semua pimpinan kami ya Tuhan, yang telah bersusah payah untuk memikirkan dan berupaya untuk mengatasi peristiwa corona. Berikan kemampuan, hikmat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Edi Lukas, di mana telah Tuhan berkenan untuk memuliakan almarhum Bapak Edi Lukas. Kemarin dan sore tadi telah dikebumikan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga, baik istri, anak maupun cucu,
Di dalam duka cita mereka Tuhan, Engkaulah yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan penghiburan. Kiranya duka cita ini cepat berlalu. Engkau yang menghapus air mata mereka, agar mereka juga menyatakan, dan mereka juga masih mampu untuk memberikan ungkapan syukur kepada bahwa segala sesuatunya itu adalah terbaik bagi kami, terbaik bagi keluarga. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta kami, Pendeta Ronald Rampala, yang saat ini masih berada di Bandung bersama keluarga, anak dan istri. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati pemulihan kesehatan dari Bapak Pendeta. Engkau memberkati segala makanan dan obat-obatan yang masih dikonsumsi. Engkau memberkati ibu, istri, Engkau memberkati anak, memberkati keluarga Bapak Pendeta kami. Dan ketika tiba waktunya ya Tuhan, Engkau juga menyertai pendeta kami untuk kembali hadir di tengah-tengah kami, untuk kami bersama-sama melayani Engkau di tengah-tengah jemaat GPIB Tanjung Pinang. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, banyak yang kami mau sampaikan di dalam doa kami pada pagi hari. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah dari tempat yang maha tinggi mengetahui kehidupan kami, mengetahui kekurangan-kekurangan kami, dan mendengarkan segala doa dan permintaan kami. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami panjatkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Persembahan. Saat memberi dan bersyukur, ingatlah bahwa hidup ini miliknya. Segala yang kita terima adalah belas kasih-Nya. Marilah bersyukur karena Tuhan memberkati kita dalam mengelola berkat-Nya. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 293, bait pertama dan ketiga, Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Hallelujah,
persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa, setiap perasaan dan indera manusiawi kami tenggelam dalam keindahan kuasa kehadiran-Mu. Engkau begitu nyata, begitu berharga, dan begitu dekat. Kami bersyukur untuk kesediaan-Mu menebus kami melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, yang di dalam kuasa kebangkitannya kami memasrahkan keberadaan kami untuk berjalan hanya bersama-Mu saja. Kami mengakui bahwa persembahan yang kami berikan ini tak sebanding dengan anugerah yang telah Engkau karuniakan, serta tidak dapat disejajarkan dengan kebaikan-Mu. Akan tetapi, pemberian kami ini hanyalah pernyataan cinta kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atasnya, ya Allah. Pakailah ya Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu di bumi, agar seluruh ciptaan menikmati damai sejahtera yang datang daripadamu. Di dalam kebangkitan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat terkasih, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Himne Jemaat 426 bait pertama, ketiga, dan keempat. Kita harus membawa berita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.